Oke, halo teman-teman semua. Kembali lagi dengan aku Bima Nugra di Komisi Podcast Kristen. Jadi episode hari ini di minggu ini agak telat karena aku baru rekaman podcastnya malam ya. Karena agak sulit nyari waktu yang ada sepi ya di asrama ini ya. Karena aku tinggal di asrama saat. Jadi tadi pagi di kamar ada orang, terus sore banyak orang olahraga, jadi banyak noise-nya. Ini juga sebenarnya ada orang olahraga, jadi mungkin teman-teman dengar orang main pingpong gitu semoga nggak kedengeran jelas ya sehingga tidak mengganggu jalannya podcast ini gitu ya. Jadi di episode kali ini aku akan membahas tentang doktrin Tritunggal gitu ya. Jadi latar belakang singkat di gerejaku itu khususnya Sinode Gemim ya sedang lagi viral. Jadi karena aku anggota Sinode Gemim jadi ya nggak apa-apa ya aku mengatakan ini karena ini memang masalah yang nyata gitu ya teman-teman. Jadi Eee, ada yang namanya ajaran modalisme tentang Tritunggal ini salah satu, ajaran yang keliru, ajaran sesat tentang Tritunggal yang, sempat viral gitu, dibawakan oleh salah seorang gitu ya, pendeta Gemim di sebuah acara seminar dogmatika. Nah jadi, ini agak agak disayangkan gitu ya. Aku nggak tahu apakah memang dia itu punya pandangan seperti itu, atau dia sedang salah jelasin gitu ya, sehingga ditafsirkan, orang beda-beda. Tapi setidaknya ada latar belakang masalah itu ya teman-teman ya. Jadi aku pengen bahas di podcast kali ini, dan podcast kali ini tuh bukan sebuah seminar, doktrin gitu ya teman-teman ya, yang lengkap, kan ini apalagi doktrin Tritunggal, itu 3 SKS kalau nggak salah di Saat ya, di kampusku gitu. Nah jadi agak agak sulit ya kalau hanya di dalam waktu sekitar 20 menit podcast ini atau kurang bahkan. Jadi aku cuma berikan sebuah ringkasan singkat dan nanti aku akan berikan link ke YouTube, itu link seminar doktrin memang tentang Allah Tritunggal yang dibawakan oleh dosenku, dosen teologi sistematika di STT Saat yaitu Pak Christian Sulistyo. Nah nanti aku kasih videonya di sana, di, deskripsi podcast ini dan teman-teman bisa belajar lebih lengkap di situ gitu. Walaupun Pak Christian juga di video itu, di seminar itu ya juga bilang ya, satu seminar itu pun juga nggak cukup ya, tapi at least itu jauh lebih lengkap lah dibandingkan podcast ini. Jadi ini seperti introduksi dan pendahuluan singkat aja ya, tentang doktrin Tritunggal. Nah yang pertama mungkin yang perlu kita tahu kenapa Tritunggal ya, kenapa orang Kristen tuh menyembah Allah yang disebut dengan Tritunggal. Padahal doktrin ini doktrin yang sangat susah ya teman-teman ya, maksudnya kalau orang Kristen tuh mau cari gampang ya harusnya udah bilang aja Allah satu dan selesai gitu ya. Kenapa harus ada satu dalam 3 pribadi, dan dalam ketiga pribadian itu juga satu dalam esensi gitu ya teman-teman ya. Nah ini malahan sebenarnya menunjukkan bahwa doktrin Allah Tritunggal ini bukan dicetuskan atau dibuat oleh manusia semata, tapi ini benar-benar Allah mewahyukan ke kita ya, ke orang percaya, orang Kristen, bahwa dia itu Tritunggal gitu. Lagian gini ya, kalau memang ini buatan manusia, pasti itu dibikin gampang, percaya. Ngapain nyusahin agama Kristen, yang waktu itu juga belum diterima begitu baik ya, ya walaupun udah semakin membaik di awal-awal kekristenan berkembang ya. Kenapa bikin sebuah agama yang relatif masih baru dengan doktrin yang susah gitu ya, kan malah tidak tidak kalau di dunia bisnis mungkin nggak terlalu, menjual gitu ya. Tapi itulah yang, dinyatakan Alkitab kepada kita gitu ya. Jadi kita nggak bisa, mengabaikan kenyataan ini gitu, bahwa di dalam Alkitab Allah mewahyukan dan memperkenalkan dirinya sebagai Allah Tritunggal. Sorry ini ada suara teman-temanku jadi ya abaikan aja. Nah teman-teman jadi kenapa Tritunggal ya? Jadi aku coba jelasin sedikit ya tentang, cara berpikirnya gini nih. Jadi ketika kita membaca Alkitab, kita tuh diperkenalkan dengan konsep-konsep bahwa sebenarnya Allah itu satu, Allah itu esa. Contohnya di, Ulangan 6 ayat 4 coba kita ya benar, Ulangan 6 ayat 4 ini di ujian komprehensif keluar kemarin. "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa." Dan juga di dalam banyak ya Alkitab juga bagian Alkitab, ya kita diperkenalkan bahwa Allah itu sifatnya monoteistik gitu ya, monoteisme. Allah itu satu. Tapi, bukan hanya bukti-bukti tentang kesatuan Tuhan, tapi juga ada bukti-bukti adanya 3 pribadi nih di dalam keesaan itu, di dalam kesatuan itu. Jadi, ada 2, apa ya, 2 hal yang terlihat sepertinya berkontradiksi, tetapi sebenarnya enggak.
Yaitu pertama ada bukti tentang kesatuan Tuhan, tapi ada juga bukti bahwa ada 3 pribadi yang sama-sama punya natur Tuhan yang disebutkan juga dalam Alkitab. Nah, itulah yang akhirnya dua dua, hal ini ya, yang akhirnya diselaraskan, dibuat sebuah doktrin, yaitu doktrin Allah Tritunggal. Nah, ada bukti tiga pribadi yang Allah ini apa maksudnya? Nah, kayak gini teman-teman. Yang pertama, kita melihat dan kita diperkenalkan bahwa Bapa adalah Allah, Yesus adalah Allah, dan Roh Kudus juga adalah Allah. Maka itu sekali lagi ya teman-temannya. Yang pertama ada bukti kesatuan Tuhan, tapi kok di perjanjian baru kita juga diperkenalkan nih, 3 pribadi Bapa, Anak atau Yesus dan Roh Kudus ini kok juga punya kualitas-kualitas atau punya sebuah karakteristik sehingga dia bisa disebut Allah ya. Misalkan nih Bapa ya, di dalam 1 Korintus 8 4-6 dan juga 1 Timotius 2 ayat 5-6, teman-teman bisa baca sendiri. Di sana Bapa itu bisa kita simpulkan bahwa dia itu Allah gitu. Itu juga dengan Yesus di Filipi 2 ayat 6. Di Yohanes 1 ayat 1 yang terkenal pada mulanya adalah firman, firman itu sama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah gitu ya teman-teman ya. Menunjukkan bahwa Kristus itu adalah Allah. Bukan hanya itu, tapi ketika kita lihat di Injil ya, dia itu mampu mengampuni dosa manusia loh teman-teman. Sehingga orang Yahudi saat itu langsung bilang, wah kamu ini kurang ngajar nih, kamu menghujat Allah. Karena yang bisa mengampuni dosa hanya Allah. Ketika Yesus bilang dosamu diampuni, ya dia sedang bilang aku Allah gitu loh teman-teman. Nah itu buktinya gitu ya. Lalu yang ketiga, Roh Kudus juga adalah Allah. Di Kisah Rasul 5 ayat 3-4 ya, yang tentang Ananias dan Safira itu Petrus bilang, kamu mendustai Roh Kudus. Dan akhirnya di bagian terakhir aku agak lupa ya detailnya, teman-teman bisa baca. Petrus tuh bilang kamu bukan mendustai manusia tetapi mendustai Allah. Nah itu luar biasa ya di situ ya. Lalu di 1 Korintus 3 16-17 Paulus bilang di sana, tubuhmu itu adalah bait Allah dan Roh Kudus berdiam di sana. Ingat ya, bait Allah lalu Roh Kudus. Kalau bait Allah dan Roh Kudus bukan Allah nih, ngapain dia berdiam di bait Allah? Karena namanya bait Allah gitu ya teman-temannya. Jadi kita lihat sekali lagi bahwa di dalam Alkitab tuh ada bukti kesatuan Tuhan, tapi juga ada bukti adanya 3 pribadi yang adalah pribadi Allah itu gitu teman-teman. Nah, namun sekali lagi ya, ketiganya ini bukan 3 Allah, tapi satu. Kalau kita lihat di Matius 28 ayat 19-20, di sana disebutkan baptislah dalam satu nama. Nah, kata namanya kata namanya itu dalam bahasa aslinya itu singular gitu ya, teman-teman. Tapi ketika dilanjutkan di bagian selanjutnya ya, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus gitu. Seharusnya kan baptislah mereka dalam nama-nama misalkan gitu ya. Kalau dia memang benar-benar plural, tapi ini singular untuk menjelaskan pluralitas dari Allah Tritunggal itu, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, maka dari itu juga kita melihat bukan hanya ada sebuah kesatuan, tapi memang ketiga pribadi ini bisa dibedakan satu sama lain, teman-teman. Misalkan di Matius 3 16-17, ketika Yesus dibaptis, di sana muncul tuh pribadi Bapa dalam bentuk suara, lalu ada pribadi Anak yang sedang dibaptis, lalu ada pribadi Roh Kudus dalam burung merpati gitu, teman-teman. Maka dari itu sekali lagi ada sebuah keberbedaan antar pribadi itu dan bisa dibedakan satu sama lain. Tapi ketiga pribadi itu bukan 3 Allah, tapi satu Allah, teman-teman. Makanya yang sering dijelaskan tuh Allah Tritunggal adalah satu Allah dalam 3 pribadi atau 3 pribadi. Aku lupa satunya apa ya disebut. Tapi satu esensi dalam 3 pribadi gitu, teman-teman. Nah, maka dari itu aku mengutip dari bukunya Millard Erickson, ini buku Systematic Theology atau teologi sistematika yang membahas tentang doktrin-doktrin. Di sana ada 6 poin yang aku pengen bagikan ke teman-teman juga, yang ini bisa teman-teman pakai untuk menjadi pagar ajaran teman-teman supaya nggak sesat gitu ya teman-teman ya. Ada 6 poin aku bacakan, aku akan jelasin sedikit ya dari 6 poin ini. Yang pertama, poin pertama tentang Allah Tritunggal ya, berkenan dengan Allah Tritunggal. The unity of God is basic. Jadi dasar paling utama bahwa Allah Tritunggal itu adalah Allah yang satu, teman-teman. Jadi kita ini bukan politeisme. Agama Kristen tidak mengajarkan politeisme atau Allah yang banyak, tapi kita ini benar-benar monoteisme.
Jadi kita perlu menyadari itu ya. Jadi ketika kita bilang, "Saya menyembah Allah Tritunggal," kita bukan sedang bilang, "Kami ini politeisme." Memang beda ya monoteisme misalkan dengan agama Islam yang tauhid dibandingkan kekristenan yang trinitarian, tapi tetap kita mengakui bahwa Allah Tritunggal adalah Allah yang satu, Allah yang esa, monoteistik. Nah, yang kedua, kita perlu mengakui ketuhanan dari setiap pribadi yang ada dalam Allah Tritunggal yang seperti aku sebutkan tadi. Bapa, Putra, dan Roh Kudus semuanya adalah Tuhan. Semuanya naturnya Tuhan. Tapi sekali lagi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Nah, ini yang sering jatuhnya di sini teman-teman. Misalkan nanti akan aku bahas juga tentang ajaran-ajaran sesat ya. Jadi biasanya tuh orang paling sering ya kadang ya mendiskreditkan Roh Kudus. Biasa Roh Kudus tuh bukan Tuhan, tapi biasanya disebut hanya kuasa Allah atau apa ya. Sehingga tuh seolah-olah Roh Kudus tuh sangat subordinate gitu atau bawahannya Bapa dan Anak gitu ya. Enggak loh teman-teman ya. Kita harus mengakui bahwa Roh Kudus, Bapa dan Anak tuh sama-sama setara mereka. Nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah, dan mereka semua adalah Tuhan gitu teman-teman. Nah, ini jadi kita perlu pahami yang poin kedua ini ya. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu semuanya itu naturnya adalah Allah. Nah, yang ketiga, 3 dan 1 itu bukan dalam satu kategori yang sama. Ingat teman-teman, ini yang membuat kita bisa mengakui bahwa kekristenan itu monoteistik. Pribadi dan natur itu 2 hal yang berbeda. Ingat ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi, pribadi dan natur itu 2 hal yang berbeda. Natur adalah natur kealahan itu yang dimiliki oleh ketiga pribadi, tapi ketiga pribadi itu benar-benar beda secara pribadi. Dalam artian ya Bapa beda sama Anak, Anak beda sama Roh Kudus beda sama Bapa. Ya maka dari itu ya kita perlu melihat kesatuan Allah itu bukan dalam artian pribadi, tapi kesatuan Allah dalam artian natur ya. Nah, ketigaan Allah atau ketrinitariannya Allah itu, ketiga pribadi itu, ketiga itu dilihat dari 3 pribadi yang berbeda. Nah, maka dari itu kita sekali lagi ngelihat bahwa 1 dalam artian dia punya 1 natur, dan 3 dalam artian bahwa dia punya 3 pribadi yang berbeda. Nah, ini 2 hal yang perlu kita bedakan ya antara natur dan pribadi. Poin yang keempat adalah Allah Tritunggal ini bersifat kekal. Jadi sekali lagi ya, karena ketiga-tiganya adalah pribadi Allah. Kalau namanya Allah itu tidak pernah diciptakan dan tidak pernah punya titik awal atau titik akhir. Nah, ini nanti akan ada doktrin, bukan doktrin, tapi ajaran sesat Arianisme yang bilang Yesus tuh diciptakan di suatu waktu tertentu gitu, yang sekali lagi membuat Yesus tuh bukan Tuhan sepenuhnya karena dia pernah diciptakan gitu oleh Allah Bapa. Dia pernah punya titik awal. Nah, itu kita tolak ya. Itu salah. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu kekal adanya. Nah, poin yang kelima, kita harus memahami bahwa di dalam Tritunggal itu memang kita perlu mengakui ada peran-peran yang sepertinya terlihat lebih rendah dari satu dengan yang lain. Misalkan, kalau kita lihat ya, Bapa itu mengutus Yesus ke dalam dunia. Lalu Yesus mengutus Roh Kudus juga ke dalam dunia. Nah, kita harus memahami ya, kita harus mengakui bahwa ya yang diutus lebih besar daripada yang mengutus dong teman-teman ya. Tapi bukan berarti Yesus lebih rendah dibandingkan Bapa secara naturnya, karena mereka semua adalah sama-sama Tuhan. Tapi dalam kaitannya dengan karya keselamatan, memang ada peran-peran tertentu yang ketiga pribadi ini lakukan untuk mencapai karya keselamatan itu. Tapi sekali lagi, ini bukan berarti Bapa lebih tinggi daripada Yesus, Yesus lebih tinggi daripada Roh Kudus, lalu Roh Kudus itu level 3 yang paling bawah. Nah, gitu yang kita perlu bedakan ya, antara peran dan ketuhanannya mereka itu. Ya, mereka dalam artian ketiga pribadi itu ya teman-teman ya. Nah, yang terakhir, poin yang keenam, kita harus memahami bahwa Tritunggal ini tidak dapat dipahami oleh manusia sepenuhnya. Maka dari itu, dari tadi juga aku membahas ini memang agak sulit tuh untuk bedain antara, bukan agak sulit bedain, tapi berhati-hati banget. Karena memang ini agak sulit banget untuk dijelasin, dalam artian kita ini manusia mencoba memahami Allah yang adalah pencipta kita gitu teman-teman ya. Kalau kita udah bisa memahami Allah sepenuhnya, maka Allah kita tuh bisa dimasukkan ke otak kita, dan akhirnya jadinya Allah yang lebih rendah dong dibandingkan manusia ya teman-teman ya. Paham ya teman-teman maksudnya di sini ya.
Tetapi kita perlu memahami juga bahwa bukan berarti karena ini tidak bisa dipahami sepenuhnya, ini menjadi tidak logis. Sekali lagi, biasanya disebutkan Allah Tritunggal adalah misteri, bukan tidak logis. Ini bukan seperti paradoks yang berkontradiksi satu sama lain, tetapi ini memang benar-benar sebuah misteri, dan Allah dalam wahyu dan anugerahnya itu hanya menyatakan kita seperti ini gitu ya. Dia tidak menyatakan sepenuh-penuhnya, dan ya kita hanya bisa bergantung dengan apa yang Allah nyatakan di dalam Alkitab. Dan sejauh ini saja kita bisa memahami tentang Allah Tritunggal itu. Nah, oke teman-teman, itu 6 poin yang yang udah aku bahas. Nah, sekarang balik lagi ke latar belakang masalah tentang di gerejaku itu ya, tentang ajaran modalisme. Nah, modalisme ini apa teman-teman? Singkatnya, modalisme ini menekankan kesatuan Tuhan, kesatuan Allah Tritunggal itu, tetapi mengabaikan ketiga pribadinya. Nah, tadi kan di poin yang kedua ya, yang tadi aku dari 6 poin itu kan kita harus memahami, dan juga di poin ketiga ya, bahwa ketiga pribadi itu adalah Allah, dan ketiga pribadi itu dapat dibedakan ya teman-teman yang tadi yang aku sampaikan tentang tiga pribadi itu. Nah, modalisme tuh bilang gini, Allah Tritunggal tuh hanya satu Allah yang sedang berganti-ganti topeng. Misalkan, di dalam penciptaan, Bapa Tuhan itu memakai topeng Bapa pencipta. Ketika dalam karya keselamatan di dunia, Allah Bapa itu mengganti topengnya jadi Allah Anak, Yesus Kristus. Lalu ketika Yesus Kristus sudah naik ke surga, Allah itu ganti lagi topengnya, jadi Allah Roh Kudus. Jadi ketiganya ini sebenarnya hanya satu orang aja yang ganti-ganti topeng. Analogi yang biasa digunakan kayak gini teman-teman. Misalkan seorang ayah itu di rumah sebagai ayah dan suami, dan misalkan dia punya pekerjaan di sekolah, berarti ayah yang sama itu di sekolah, itu adalah seorang guru misalkan. Dan yang ketiga misalkan dia juga pelayanan di gereja sebagai pendeta. Berarti dia ayah yang sama di gereja adalah seorang pendeta. Apakah ada 3 orang di situ? Tidak ya, tapi hanya satu orang yang sedang berganti-ganti topeng. Nah, itu kurang lebih modalisme tuh kayak begitu, teman-teman. Nah, salahnya di mana? Nah, sekali lagi, dia mengabaikan ketiga pribadi ini adalah 3 pribadi yang benar-benar beda dan bisa dibedain, teman-teman. Yang paling jelas tuh ya di Matius 3, 16, 17 tadi, teman-teman ya. Ketika ketiga pribadi itu muncul bersamaan, menunjukkan bahwa mereka tuh 3 pribadi yang berbeda. Nah, kalau dengan pandangan modalisme kayak begini juga akan jatuh dalam sebuah kesesatan lain, yaitu ya kita bisa bilang sebenarnya yang disalib di atas salib itu bukan Yesus, tapi Allah Bapa juga, hanya saja dia sedang pakai topeng Allah Anak gitu, Allah Yesus Kristus itu ya. Nah, ini paham yang salah teman-teman. Kita perlu perhatikan bahwa 3 pribadi itu bisa dibedain loh satu sama lain, dan ketiga pribadi itu adalah Allah. Nah, yang ajaran sesat yang kedua adalah triteisme, yaitu ajaran sesat yang mengatakan hanya ada 3 Allah. Sekali lagi, 3 Allah, bukan 3 pribadi Allah. Dan akhirnya ini jatuhnya jadi politeisme, teman-teman. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu 3 Allah yang berbeda satu sama lain. Dan ini menekankan keberbedaan Allah dalam 3 pribadinya, tapi mengabaikan kesatuan atau keesaan Allah. Ini salah juga, teman-teman. Dan yang terakhir adalah pandangan Arianisme. Ini pandangan yang dipakai saksi-saksi Yehova sekarang, yang bilang bahwa Yesus itu adalah Allah yang lebih rendah daripada Allah Bapa, dan dia diciptakan sebagai penghulu malaikat. Ini ngaco. Ya, sebenarnya Arianisme pada ajaran awalnya itu tidak persis ya dengan ajaran saksi-saksi Yehova sekarang, tapi akarnya sama gitu teman-teman. Dan Arianisme ini udah dicap sesat oleh gereja pada Konsili Nisea 325 Masehi. Konsili Nisea bilang enggak, Yesus itu benar-benar Allah dan dia kekal. Dia tidak pernah diciptakan. Oke? Nah, kalau Allah Anak, Allah yang lebih rendah daripada Allah Bapa, lalu Roh Kudus apa di pandangan Arianisme? Oh, lebih parah lagi. Allah level 3. Bukan Allah, tetapi hanya kuasa Allah, bukan pribadi lagi bahkan. Wah, ini lebih ngaco lagi ya teman-teman, hati-hati. Kalau teman-teman menemukan ajaran yang kayak begini yang menyebut Yesus bukan Tuhan, Yesus lebih rendah daripada Bapa, Yesus pernah diciptakan, wah itu udah ngaco tuh. Ngaco. Nah, teman-teman, kita perlu memahami ini ya, ini karena sekali lagi doktrin Allah ini doktrin yang sangat sentral dalam iman Kristen. Kalau kita salah dengan doktrin Allah, udah salah semua itu lanjut-lanjutannya. Doktrin keselamatannya bisa ngaco, doktrin
gerejanya juga bisa ngaco, doktrin apalah semuanya itu ya. Karena sekali lagi Allah Tritunggal, doktrin Allah itu yang seperti yang menaungi seluruh doktrin lain gitu. Kita mulai berteologi ya mulainya harusnya mulai dari Allah gitu ya teman-teman ya. Dan itulah kalau kita gagal paham dengan Allah Tritunggal. Nah di bagian penutup ini aku akan saran beberapa buku. Yang pertama buku Delighting in Trinity yang teman-teman bisa baca untuk memahami Allah Tritunggal. Nah Delighting in Trinity ini karya Michael Reeves. Ini sangat devotional menurutku ya, cukup devotional, tapi sangat teologis gitu. Nah teman-teman bisa baca buku ini, aku tahu ada di Scribe juga, langganan Scribe dan Google Play Books, teman-teman bisa cek e-booknya di sana. Yang kedua buku Christian Theology karya Millard Erickson, ini buku benar-benar buku kuliah ya sebenarnya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman pengen baca, ini buku yang sangat baik. Jadi ini bukan hanya tentang Allah Tritunggal di sini, tapi doktrin Kristen secara menyeluruh ya. Teman-teman bisa baca di buku Millard Erickson, judulnya Christian Theology. Dan yang ketiga, teman-teman bisa cek seminar Tritunggal yang dibawakan oleh dosenku, Pak Christian Sulistyo di YouTube. Kalau nggak salah di Gereja GKY Kebayoran Baru. Kalau nggak salah, nanti teman-teman bisa cek di link yang akan kusertakan di deskripsi. Teman-teman, thank you udah mendengarkan podcast ini. Kiranya ini bisa membantu teman-teman untuk memahami sebagai anak muda, kita harus punya pandangan yang benar tentang Allah Tritunggal. Kita perlu memegang ini sebagai hidup mati kita lah. Kalau kita nggak percaya Tritunggal, lebih baik kita nggak usah, bukan Kristen lah kita bisa dibilangnya teman-teman ya. Nah, aku akan tutup dengan sebuah quotes tentang Allah Tritunggal. Try to explain it and you will lose your mind, but try to deny it and you will lose itu hilang ya, your soul. So Inggris cakep. Jadi berusaha menjelaskan Allah Tritunggal, kita akan kehilangan pikiran kita. Karena benar sekali lagi ya, incomprehensible, tidak dapat digenggam sepenuhnya. Tapi ketika kita menolak Allah Tritunggal, kita kehilangan jiwa kita. Yang berarti ini benar-benar sentral banget untuk iman Kristen, teman-teman. Oke, terima kasih telah mendengarkan episode podcast kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Bye-bye, Tuhan memberkati.